Song nih ngobrolin tentang Little Woman. Cuma tahu editan TikTok. Kalau ngomongin laut bercerita, aku udah baca 5 kali. Ya. Jadi Itu, jangan itu. Laut bercerita, laut bercerita. Coba komen laut bercerita. selanjutnya yang terakhir ada Amy, si Bakal jadi bontot ini walaupun nyebelin, dia adalah seorang seniman juga. Tapi Amy ini jagonya ngegambar kan. gambar aja. Gambar aja. Ngegambar itu seniman tuh- nggak aja loh Kang. Kan seniman tuh kan universal gitu, bisa melukis, terus Ya, bisa. bernyanyi, bermain musik. Tapi ini mah hanya Ini bukan lebih- hanya ya, sorry ya, bukan lebih hanya ke- lebih ke merujuk ke melukis berarti. Ya, melukis sepanjang harinya. Amy itu dia paling jagonya melukis dari. Kira-kira dalam hari-harinya sebagai pelukis tuh dia paling sering melukis apa? Disebutin nggak di bukunya atau hanya nggak terlalu sih. disebutin ngelukis aja? Dia ngelukis, dia pandai ngelukis, tapi dia mirip Michelangelo di sini. Oh. Sebenarnya cuma di beberapa waktu aja si Amy ini ngegambar ngelukis gitu. Kalau ada waktu luang baru dia ngelukis. Kayak kalau dia nggak sama saudari-saudarinya, nah dia baru akan ngelukis. Oke, kita abisin dulu berarti ya pekerjaan Yang mungkin. yang mungkin terjadi atau akan mereka jadi ketika di zaman sekarang. Dari Margaret itu jadi aktris. terus aktris atau enggak desainer. Desainer, right. Josephine atau Joe Joe itu jadi Penulis. pustakawan atau penulis ya. penulis, editor juga bisa Yang bilangnya. terus tuh ada Beth. Beth, Dia bakal jadi ibu rumah tangga dan atau jadi pemain musik gitu. pianis. Sorry. Berarti yang terakhir tuh ada Amy. Dia bakalan bisa menjadi pelukis. And that's it. Semoga 4 Little Woman itu ada di dunia. Tapi saya mah lebih berharap ke Meg sih. Saya paling berharap sama Meg. Iya. Aduh. Oke, ada nanti Meg. masuk lagi teh. Ada nanti masuk Another lagi. one. Another one. Terus katanya tuh Apa tuh Kang? kita tuh sering ya ngomongin Joe atau Beth, tapi ada nggak menurut kamu karakter lain di Little Woman yang sebenarnya underrated dan punya peran penting tapi jarang banget tuh dibahas gitu? Kalau sebenarnya kalau orang-orang itu nonton filmnya pasti yang paling pertama mereka ngomong itu Joe sama Laurie. Itu Timothée Chalamet namanya Laurie. Oke. Laurie itu sebenarnya nama panggilan sih. Laurie. Tapi yang paling aku suka sebenarnya itu kakeknya Laurie, Mr. Lawrence. Woi, kenapa gitu? Jadi Mr. Lawrence ini waktu dulunya dia itu nggak merestuin ayahnya Laurie untuk nikah sama kekasih hatinya. Jadi kekasihnya itu kalau nggak salah pemain musik juga. Jadi ibunya Laurie ini pemain musik dan Mr. Lawrence ini kayak nggak suka gitu. Enggak banget lah. Ya. Sampai akhirnya ayahnya Laurie ini angkat kaki. Tapi karena ada suatu kejadian intinya mah orang tuanya meninggal. Si Laurie, orang tua Laurie itu dua-duanya. Ya. Oke. Jadi Laurie itu diambil sama kakaknya si Mr. Lawrence ini terus Diurus. diurus sama Mr. Lawrence. Dan karena dia itu merasa bersalah banget, dia berusaha menjauhkan Laurie sama dunia musik. Sebenarnya itu aku nggak suka, tapi niatnya gitu. Dia nggak mau hal yang sama terulang kepada Kakaknya Laurie. traumatis ya, Ya, berarti? kakaknya traumatis. Terus juga Mr. Lawrence ini berteman sama ibunya ayahnya Marmy. Jadi kakeknya berempat ini. Kakeknya Joe berarti. Kakeknya berempat ini. Nah dari situlah dia tuh berteman baik sama keluarga ini. Sering ngasih makanan lah, sering ngasih bunga lah karena di rumahnya ada bunga segala macam. Pokoknya intinya si Mr. Lawrence ini suka membantu. Let me guys, biar aku tebak. What's Keluarga si apa? Lawrence? Mr. Lawrence tuh kaya gak? Kaya raya. Jelas, udah Kaya pasti. raya. Dan itu tetanggaan banget ya. Dan kelihatan banget bedanya rumah yang kayak kastil dan rumah kayu sederhana. Oke. Gitu. Tapi walaupun dua rumah ini berbeda, tapi nggak ada bener-bener batasan untuk mereka saling bersosialisasi. Kayak saudara aja gitu. Oke. Mr. Lawrence itu sebenarnya baik, tapi orang-orang karena dia ini orangnya yang tegas dan segala macam. Perawakannya sangar berarti. Orang-orang tuh takut dan suka bilang hal yang buruk-buruk tentang Mr. Lawrence kayak pelit lah segala macam. Padahal Mr. Lawrence ini baik banget. Baik banget. Ada suatu momen waktu yang tadi kan mereka bikin
pementasan gitu. Show, Heeh. gitu, ya. Itu drama loh Kang, itu drama. Oh, drama. Itu drama. Makanya aku bilang aktris. Oh, Itu drama. oke. Mr. Lawrence ini ngasih makanan banyak banget. Biar orang-orang Yang nonton itu, abis itu tuh ada dapat konsumsi. Konsumsi. Saya cinta konsumsi. Tolong Tolong kasih konsumsi saya semuanya dengan ini, boleh di bawah linknya isi aja biar saya dapat konsumsi. Silakan. Oke. Daget. Ya, Dagetnya jangan lupa ya. Oke. Kayak ngasih makanan biar Ngasih yang makanan. nonton tuh nyaman berarti. Misalnya- Saya nonton tuh nggak dapat apa-apa, ya udah lah nggak nonton gitu. Kemudian ada momen di sini itu si Beth itu kan pianis ya, dia tuh di rumah cuma punya piano kecil yang udah agak lama. Usang gitu. Tapi di rumah itu ada piano besar, grand piano gitu, dan si Mr. Lawrence tahu kan si Beth ini Jago main piano. jago piano dan pemalu. Dia tuh kayak ngasih taunya tuh secara tidak langsung gini buat Beth datang ke rumahnya. Oh. Jadi kayak datang gimana aja. Dia tuh ngasih taunya waktu pagi Laurie pergi, Mr. Lawrence juga pergi. Jadi di rumah nggak ada siapa-siapa tuh. Dia tuh nyeritanya ke Marmi Oh. supaya kedengeran sama si Beth. Jadi Biar Beth nanti tahu. Beth masuk ke rumahnya Nah, datang buat sendiri. Oke. Dan emang Beth Mengerti. ke situ datang sendiri dan Dan dia main piano. Dan Heartwarming ya, heartwarming. Iya benar-benar. Suka. Oke. Berteman baik. Ngomongin soal Lawrence tuh, Lawrence. berarti Mr. cucunya Lawrence. Lawrence juga. namanya Lawrence juga. Nama belakangnya Lawrence dong kan nama, kakek. nama keluarga itu. Nama keluarga Lawrence itu. Tapi nama panggilannya, aduh jadi lupa Laurie. lagi. Laurie. Jadi satuin dong. Laurie Lawrence. Aneh kan? Lucu tapi namanya ya. Lucu tapi aneh gak sih? Iya. Masa nama Laurie Lawrence? Lawrence. Karena itu bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa tuh? Theodore Lawrence. Theodore. Dan Joe Wah. kasih nama panggilannya itu Teddy. Oh. Langsung semuanya Kang, kebayang gak Akang dipanggil Teddy sama pacar Akang? Gak mau. Atau jadi guru Sunda, Abi. Dipanggil Theodore. Theodore dipanggilnya Teddy. Teddy. Nah, itu tuh ada alasan kenapa dia dipanggil Laurie, enggak Theodore atau enggak Theo gitu kan ya. Padahal bisa. Karena dia itu waktu ngenalin dirinya ke teman-temannya, pasti kalau waktu itu kalau laki-laki sama laki-laki lagi kan, teman-temannya itu manggilnya Dora. Dora. Hey, Dora. The Explorer. Coba carikan saya. Sudah gitu jadi Dora the Explorer berarti. Iya, makanya dari situ Theodore kayak jangan manggil Dora, udah nama gue Laurie aja. Oke. Dari situ makanya manggilnya Oke. Laurie. Berarti ada sesuatu gak sih teman-teman antara Joe dan Theodore itu? Karena bisa manggil pakai ungkapan sayang tuh asik. Enggak apa sayang. Tapi kalau di editan kan emang kelihatan banget ya sisi romansnya dan si Joe-nya sadar kan kalau di movie-nya kelihatannya sadar. Tapi kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Just a be friend gitu. Aduh. Awal mereka ketemu Joe sama Laurie itu, tuh Kang. Bagus, natural ya, ada suara tong maling helm tuh. Maling helm cina. Oke, back to the topic. Joe sama Laurie itu awal ketemu itu dari sebuah pesta. Ya, sebuah pesta. Di sini tuh yang datang ke pestanya itu cuman Joe sama Margaret. Jadi cuma mereka berdua, karena mereka yang paling tua kan, dua Ya. tua. Masa anak bocil masuk ke pesta ya? Iya. Iya, terus? Anyway, umurnya tahu? Oh, seberapa tuh? Umur Meg itu 16. Meg Meg Margaret paling besar 16 tahun. 16 tahun. Terus si Joe 15. 2 tahun di bawah. 14. Atuh leutik kene eta mah teh sanes entos gede atuh. Tapi kumaha tuh kira-kira ketika udah di itu tuh Nah. di pesta. Karena si Margaret itu kan orangnya ketahuan sophisticated ya, dia mah menikmati banget si pestanya, sedangkan si Joe-nya kayak meni horeang, Oh ya, gitu, malas nggak mau. pengen pulang. Nah, di situ dia tuh Heeh. nyumput Kang. Oh. Apa sih nyumput Indonesianya? Sembunyi. Nah, sembunyi. Dia tuh sembunyi di suatu balik tirai besar gitu. Karena ini kan ballroom. Oh, oke. Nah, waktu ke situ dia ketemu. Sama Theodore. Dia juga sama-sama nggak suka sama keramaian. Makanya di situ awal mereka ketemu. Ya benar-benar. Oke. Oke. Mungkin Tata ingat gak dialog pertama ketika mereka bertemu tuh apa gitu?
Enggak terlalu. Enggak terlalu, tapi coba karena bayangin. mereka itu sebenarnya sebelumnya itu pernah ketemu. Tapi Margaret itu kayak jangan ngobrol sama si Theodore lah, ngapain gitu ngobrol sama orang yang kayak gitu, karena emang nggak bersosialisasi gini orang Berarti gitu. dibilangnya tuh aneh ya, Dia Theodore tuh tuh sama Theodore- orang-orang tuh ya. Aneh karena suka di rumah aja terus, karena sebenarnya juga Mr. Lawrence Kopi. ngelarang. Di rumah. Enggak covid itu 2020 kan. Ini Di rumah 1900. aja enggak katanya Di kata rumah aja. Theodore. Homeschooling. Oh kamu di rumah aja, hashtag di rumah aja. Gitu. Malas keluar kan. Nah, waktu di sini tuh dia tuh kayak langsung, wah, Joe tuh kayak kesempatan nih bisa ngobrol sama Laurie. Ditanya lah kenapa dia di sini, terus dia bilang kayak, ya udah gue juga senang, gak suka sama keramaian. Dari situlah Enggak. kenalan. Kenal dulu. Dia waktu awal si apa sih Laurie itu tahu kan dia itu keluarga March. Dia manggilnya Miss March. Tapi Joe kayak, nah sih manggil Miss March, manggil Joe aja lah, Joe jangan gitu. oke. Tapi dia tetap manggilnya Miss, pakai Miss, jadi Halo Miss Miss Joe. March gitu. Miss March, jangan manggil Miss March lah, Joe Terlalu aja. kaku ya, formal Dia banget tuh tuh. kayak Joe aja lah, dia sih kayak ya udah Miss Joe akhirnya. Oke. Theodore itu orangnya emang berpendidikan gini, karena orang kaya kan, Pintar orang ya? kaya, Pintar ya? pinter. Pintar ya? Curiga nih, berpendidikan belum tentu pintar gak sih? Iya Ya, sih. sekolah Tapi kan doang. waktu itu mah berpendidikan ya artinya Oh, elit. kalangan atas kan, Elitis, iya berpendidikan, elitis. Oke, berpendidikannya terus? kalangan atas. Hah? Lanjut. Kalangan atas, lalu dia tuh sekolah, terus Jadi dia tuh nggak punya teman sebenarnya di situ, dia nggak keluar tuh karena Damn. kan banyak orang tuh pergi ke medan perang, tapi dia enggak, geni. cupu Wah, ya. coba kan nggak boleh sama Mr. Lawrence. Gak boleh, kamu gak boleh perang. Dia takut. Hashtag di rumah aja. Balik lagi gitu. Oke gitu. Ada And then terus katanya kan nggak boleh perang, berarti dia tuh di rumah kayaknya aja. pada saat itu tuh laki-laki langka ya. Iya, emang karena emang banyaknya ke medan perang, makanya di sini tuh kebanyakan perempuan-perempuan aja di lingkungan itu teh. Oke. Makanya sebenarnya back to the awal yang scenes drama itu, pertunjukan drama itu semuanya cewek. Dan yang ngambil peran cowok itu Hanya Theodore aja. enggak, Joe. Theodore di situ belum benar-benar kenal di situ teh. Oh. Jadi itu mereka benar-benar pertama kali ketemu dan ngobrol Aku- di pesta itu. Aku cukup ngerti sih dengan setting waktu dan tempat juga keadaan pada saat Kebayang? itu. Kebayang. Oke, aku pengen nanya tuh. Nyenggol soal Theodore sama Joe. Joe. Tuh kan aku sering banget lihat di TikTok tuh yang pokoknya jangan tinggalin aku. Ini spoiler warning ya, spoiler warning, woi. Woi. Skip aja ke 2 menit selanjutnya lah kalau misalnya pengen ya. Ini 2 menit ngobrol. Kenapa tuh mereka bisa quest kayak gitu? Kalau di movie, mau di movie atau di buku dulu? Di buku dulu, karena kita ngomongin buku nih. Kalau di buku, si Laurinya kan emang cuma dekat sama si Joe nih, karena emang mereka paling klop. Sama-sama, sama-sama Introvert. suka buku juga. Oke. Sama-sama suka buku juga. Terus mereka sering bareng lah intinya di sini. Akhirnya si Laurie ini suka sama Joe. Sedangkan Joe itu kan dia itu lebih mementingkan keluarga Daripada dulu. cinta ya. Jadi dia tuh kayak ngapain sih cinta-cintaan Bener, kayak bener, gitu. Tapi si Laurie ini tetap intinya dia suka Ngejar. Cogil. si Joe. Cogil. Karena ada satu momen di mana si Laurie ini nih kedatangan temannya dari London nih. Dia tuh pernah sekolah di London. Nah, teman-teman di Londonnya datang nih ke rumah si Laurie. Dia bikin camp lah di situ, ceritanya kayak camp siang gini. Terus diajak lah si Joe sama si Meg ini diajak berdua. Terus di situ tuh mereka intinya main. Terus ada di saat mereka itu kayak truth or dare, di mana si waktu si Laurie ditanya, pertanyaan awalnya gini, siapa cewek paling cantik di sini? Dia Asik. jawab Asik. Margaret. Belum. Oh, belum. Dia jawab Margaret, jujur. Oh, jujur. Benar. Margaret paling cantik, dia jujur. Benar. Tapi ketika dia tanya cewek mana yang bakalan kamu pilih, paling dipilih, dia jawabnya baru Joe. Gitu kan? Oke. Walaupun Joe bukan yang paling cantik di situ, dia bakalan tetap pilih Joe. Sick. Theodore, Theodore? mantap. Please kamu dapat sekali. Wow, keren. Oke, selanjutnya tuh udah kayak gitu gimana tuh? Nah, kalau di versi movie mah, waktu dia kejar-kejaran di bukit itu teh, Ya. si Theodore itu ceritanya mau lanjut ke universitas. Terus keluarganya itu kalau nggak salah diajak
Si Meg juga diajak teman-temannya, Beth Maya udah sendiri di rumah. Amy itu malah diajak sama Bibi March pergi jalan-jalan. Jadi bukan si Joe yang diajak pergi jalan-jalan, jadi si Joe yang ditinggalin di situ. Jadi kayak kalian semua mau pergi, aku ditinggalin, terus kamu juga katanya mau temenin aku terus. Terus si lawannya tuh kayak, kamu bisa ikut aku Joe, kamu ikut aja sama aku. Jadi cerita kayak gitu ceritanya teh. Tapi gak mau si Joe-nya. Gak mau. Enggak. Jadi situ kan kayak bilang kayak aku cinta sama kamu Joe. Terus I'm not perfect. Gitu. Iya tuh kayak enggak, kenapa sih kita bukan, jadi kita itu hanya sekedar teman gitu. Di situ. Nah, kalau di versi buku ada scene di terakhirnya itu ketika Margaret itu ada scene dilamar nih. Dilamar terus dia juga kayak, "Ih, kenapa Margaret dilamar terus aku nanti sama siapa?" Oke. Laurie bilang, "Ya kamu sama aku aja." Cerita, "Ya ampun." Terus Gak mau. sih Joe lari kayak, "Apa sih, nggak mau." Jadi situ Joe itu bawahnya nganggap Laurie itu teman, sebatas teman, nggak lebih. Sampai akhir. Nggak ada yang cuma gitu dong. Nggak, cuma gitu. Joe, kamu telah memutahkan laki-laki yang mencintai kamu sepenuh hati. Oh no. Parah Joe, parah. Parah. Tapi benar sampai ending, spoiler warning ya sebenarnya. Sampai ending kalau di buku Nggak ketemu, nggak ada scene cinta-cintaan di sini. Gak usah lah, autor gak usah nyiptain karakter Theodore segala. Kasihan dia. Kenapa? Karena di sini tuh yang paling utamanya itu tentang karakter masing-masing dari 4 bersaudara Oke. ini. Nah, selanjutnya tuh awal tadi mau ngomongin tentang, kan Teteh tadi ngomong tuh banyak pesan-pesan nih, pesan-pesan yang kayak ditimbulkan gitu loh. Bukan ditimbulkan, namun sih bahasanya pokoknya mah ditekankan lah dalam buku Iya. ini gitu. Di sini itu yang paling bijaksana itu kan Marmee ya. Marmee itu selalu ngingetin tentang bertanggung jawab, bekerja dalam menjadi bijaksana. Sampai di situ ada scene di mana waktu mereka liburan nih, semuanya pada libur, mereka diam di rumah selama 2 minggu. Oke. Di sini tuh Joe sama mereka kayak ngeluh, kerja wae capek, mending senang-senang aja terus tiap hari, pasti kita akan terus bahagia nih. Terus Marmee kayak, ya kalau kalian senang-senang terus tanpa kerja, itu sama aja kayak kerja tanpa senang-senang, kayak gitu. Terus kayak Joe sama yang kayak nggak percaya, masa sih senang-senang terus pada akhirnya nggak senang, kayak ya kan. Ya. Kalau senang terus pasti senang terus dong. Seneng lah, happy lah, terus. Tapi akhirnya Marmee itu kayak Marmee mah bener, pokoknya Marmee bener. Kalau kalian nggak percaya, kalian bikin percobaan eksperimen. Akhirnya mereka bikin eksperimen nih. Selama 2 minggu ini mereka nggak ngelakuin pekerjaan rumah yang biasa mereka lakukan. Pokoknya mereka melupakan keseharian mereka yang biasanya mereka lakukan. Oke, pokoknya beres-beres rumah enggak. Semuanya orang di rumah ini harus rebahan 2 minggu. Senang-senang. Ya, intinya mereka senang-senang sini. Meg itu ya dia sibuk dengan dirinya sendiri, mempercantik diri, terus tentang pakaiannya dia rapi-rapiin segala macam. Joe seperti biasa bareng Laurie terus, segala eksperimennya bareng-bareng. Beth awalnya juga dia karena emang dia mah di rumah beberes, akhirnya dia mulai mengistirahat diri untuk tidak beberes. Di situ dia berhenti beberes, terus fokus ke hal yang dia suka aja. Terus Amy juga dia ngelukis aja di situ, bikin yang dari tanah liat, bikin karikatur gitu dari tanah liat. Clay kayak gitu. Tapi selama 2 minggu ini mereka pas seminggu awal aja udah kerasa gitu kan, bosen gini gitu-gitu aja, kayak nggak ada yang wajib dilakukannya. Benar sekali. Ya kan, bosan di situ. Marmee di situ masih kayak oke, biarin mereka dulu. Tapi waktu di 2 hari akhir ada Hannah kan yang ngebantu segala macamnya, buat beberes, cuci piring, segala macam, nyiapin baju, cuci baju. Di hari itu Hannah diliburin sama Marmee. Terus Marmee sengaja menyibukkan diri sendirinya juga, nggak ngebantu anak mereka. Ciweh dong, mereka langsung chaos dong, kayak waktu pagi-pagi nggak ada sarapan, piring masih kotor, baju kotor, semuanya berantakan. Disinilah mereka tuh sadar kayak, iya juga ya kata Marmee, kalau misal kita terus seneng-seneng terus kita lupa sama pekerjaan, kita malah keteteran sendiri. Terus juga sebenarnya ini tuh ada teori psikologisnya loh Kang. Gimana tuh? Kan kalau misal kita dapat kesenangan, tapi kesenangan itu kita dapatkan secara terus-menerus, pada akhirnya kita juga akan bosan. Kita tidak akan merasa kesenangan itu adalah sebuah kesenangan. Benar. Bayangin Kang, itu tuh kayak gini. Bayangin Akang lari, capek, segala macam, Akang minum segelas, seneng nggak? Seneng banget. Langsung kayak, wah enak, bebas tenggorokanku, ya gitu. Tapi bayangin Akang itu minum 5 gelas terus-menerus.
begah dong. begah, bosan, dan gak mau minum lagi. Ya, intinya gak ada kesenangan lagi dong. Oke, mungkin aku izin memfilosofikan kembali. Silakan. Kayak misalnya kemarin tuh waktu COVID ya. Di rumah aja, hashtagnya jangan lupa. Kita udah 3 tahun kata, masih aja. kata guru, guys, kita libur ya 2 minggu. Yeay, guys, yeay. 2 tahun. Bosan di Capek. rumah. Bosan di rumah. Capek. Jadi gitu mungkin ya. Kalian kalau punya kesenangan jangan diforsir terus. Iya. Biarin kalian sedih dulu. Baru senangnya pasti dapat. Kesenangan konstan yang terus-menerus juga bakal bikin kita senang, Benar. guys. Fana, Karena negeri utopia tidak akan pernah terjadi. Catat. Begitu. ya dicatat. Siap. Oke, selanjutnya mungkin tadi ada kesenangan konstan yang terus-menerus tuh berarti tidak akan membuat kita senang. Iya, Nah, benar. selanjutnya mungkin ada pesan apa lagi nih? Kayaknya kan ngebahas tentang 4 cewek tuh berarti nyenggol emansipasi wanita nggak? Sebenarnya sini kesenggolnya itu nggak Nggak terlalu. terlalu deh, karena emang waktu itu kan kondisinya emang nggak ada laki-laki, jadi diambil alih sama perempuan. Oke, berarti Kondisi daripada itu. emansipasi wanita berarti lebih ke kebebasan diri untuk berekspresi ada gak? Ya, benar, kalau Benar. gitu ada banget di sini kan. Oke. Dilihat kebebasan mereka berekspresi, kebebasan mereka dalam mengambil keputusan itu Benar dilihatnya dari karakter mereka masing-masing Oke. tadi. Kayak Oke. kalau Meg itu kan dia lebih suka kesenangan, dia lebih suka kemewahan. Di sini Oke. Meg suka kemewahan. Dia itu lebih sering keluar sama temen-temennya. Dia lebih suka berada di lingkungan orang kaya. Asik, tapi benar sih. Di situ dia suka lebih Benar sih. orang kaya. Saya Tapi di juga sini sih. juga dia dapat pesan moral. Di sini tuh ada suatu ketika si Meg ini tuh diajak liburan sama keluarga temennya yang kaya. Diajak liburan, Terus? tapi ternyata di liburan itu kan ada party, ada keluarga lain yang malah ngomongin si Meg kayak pasti si Meg itu ngambil kesempatan dari Waduh. keluarga ini. Julid, tanda julid. Terus dia juga di sini tuh minta tolong sama Lauri buat datang juga biar cowok-cowok di situ tuh nggak terlalu ngasih atensinya ke si Meg gini. Oke. Mm-mm. Karena cantik ya. Minta tolong Lauri, terus juga di situ mulai lagi lah gosip, pasti dia mempermainkan si Lauri ini cuman supaya biar dapat hartanya segala Emang semua macam manusia lah. julid di dunia ini. Tidak Iya. ada yang bisa benar di sini. Marmi pun kayak kamu lihat sendiri kan Meg, kalau orang-orang kaya itu bukan berarti mereka akan terus senang, mereka akan terus baik gitu di sini. Oke. Benar. Oke. Berarti banyak sekali ya pesan moral di Pesan buku ini. moralnya banyak. Mungkin kalau aku tuh jujur dari pembahasan Teteh tuh pengen baca, tapi karena mungkin ya kita di sini nyenggol-nyenggol tentang books of life itu, kehidupan kita nyenggol-nyenggol buku tuh, minta saran deh gimana caranya kita bisa ngebaca buku tanpa merasakan sebuah kebosanan. Kalau dari aku, cara biar baca buku nggak bosan itu kita bayangin setiap scene persinya, kita bayangin. Terus kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai si karakter itu biar kerasa nih. Oke. Biar kerasa kayak waktu Lauri menyatakan cintanya, biar kerasa gitu. Pasti kita gak bakal bosan dong kalau kita tahu perasaannya gimana. Sakit. Kita penasaran nih Sakit. kelanjutannya bakal kayak gimana. Nah, dari situlah kita bakal mulai mau membuat diri kita untuk membaca. Dan dari situ juga kita Bener. sadar gak sadar nantinya kita bakal kayak ngerti, oh bener juga ya kalau kayak gini itu bakal kayak gini. Nah, dari kayak gitu Jadi kan. kayak gitu ya cara baca buku yang bisa bikin kita enggak bosan ya. Iya. Oke, mungkin sekarang ada pertanyaan terakhir, tadi ada notif terakhir. Another notif. Notif Oke. terakhir nih pertanyaannya. Kalian juga tuh jangan lupa kalau misalnya ada yang mau request tuh boleh di komen ya. Request. Kita ngebahas buku apa Selanjutnya gitu. Oke. notifnya Pertanyaan apa? terakhir deh. Kalau kamu punya kesempatan nih, kamu lagi Teteh lah ya. Kalau Teteh punya kesempatan nih buat ngobrol sama Luisa, Luisa Mei, Alcott. Alcott itu siapa tuh? Ini pertanyaan dari netizen kebetulan tuh. Boleh dibahas dulu lah. Penulisnya. Oh, Luisa Mei Alcott tuh satu nama. Luisa May Alcott itu satu nama, dia itu penulis. Oke. And
Fun Iya, fact Bro. nih, fun fact Louis sama Alcott itu dia itu mirip banget sama Joe katanya. Makanya porsi Joe di cerita itu tuh lebih banyak. Oke, pantas ya, privilege mirip autor. Iya benar. Oke, dilanjut dulu ya sama Oke. aku. Kalau Teteh punya kesempatan ngobrol sama author dari buku The Little Woman gitu, Ya, kira-kira bagian mana sih dari novel ini yang pengen Teteh tanyain gitu? Ada nggak bagian yang bikin Teteh penasaran sama maksud dari scene itu kan? aku pikir yang paling pengen aku tanyain waktu ada satu scene di mana mereka berempat ini diam di hutan gitu, terus mereka Hutan? kayak hutannya bukan hutan yang belontara banget ya, bukan. Kirain Kan survival tuh. perbukitan gitu kan rumahnya, jadi kayak pinggir-pinggirannya. Terus mereka di situ tuh menyibukkan diri sendiri dan mereka itu mulai bercerita tentang keinginan mereka di masa depan. Aku sebenarnya pengen tahu kenapa sih harus scene-nya kayak gitu. Kayak kenapa harus di saat mereka sendiri-sendiri dan memikirkan masa depannya mereka sendiri-sendiri. Kenapa enggak di tempat diskusi bareng Marmi gini? Kenapa kayak gitu gitu? Oke. Tapi menurut aku make sense juga gini, kita mau menyusun masa depan kita di saat kita sendirian, saat kita menyibukkan diri kita sendiri dengan sesuatu dan kita punya waktu sendiri. Benar. Aku pengen tanya pas part 11 itu. Terus juga So, kira-kira tuh pertanyaannya gimana? Aku nih jadi Louis May Alcott nih. Luis, Gimana Louis? wait, Luis, kenapa sih ini anak-anak harus diam di hutan dulu baru diomongin nih cita-cita mereka ke depannya gimana? Oke. Jawab. Lagi nulis. So, ya. Gimana? Saya sibuk kan? Ya udah tanya, jawab. Iya, pertanyaan gimana? Saya tidak mendengar tadi. Oke. Kenapa? Kenapa ini bocah-bocah harus Bocah-bocah berempat ya. berempat harus sibuk dulu baru mereka bisa memikirkan sendiri masa depan mereka. Nggak dari dulu gitu. Iya. Nggak ngobrol langsung ke Sama mamanya. Mami gitu. Iya, gini. Kenapa begitu? Gini ya, Dek ya. Gini ya. Ini maaf ya, almarhum Louis May Alcott nih ya. Almarhumah. Almarhumah ya. Kalau saya ngomongnya salah gitu. Kenapa nih? 4 bocah berempat tuh baru sibuk dulu baru mikirin masa depan. Karena cenderung pemikiran manusia tuh berpikir ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu. Maksudnya? Kalau mereka misalnya udah tahu dari awal, berarti manusia cenderung berkembangnya tuh bukan dari sesuatu hal yang terjadi ke mereka. Mengerti gak sebelumnya tuh? No. No. Jadi misalnya gini. Elaborasi. Maksudnya contohnya gini. Aku gak bakalan tahu kalau misalnya endorse sedikit gabung aspas itu sangat bermanfaat. Kalau aku gak gabung aspas sih. Kalau misalnya aku gak gabung, tahu nggak? Enggak. Ya makanya mungkin ya si May Alcott tuh memiliki maksud kenapa harus banyak yang terjadi dulu, banyak hal yang sudah mereka lewati baru mereka memikirkan sesuatu. Mungkin karena manusia tuh harus dapat beberapa mungkin ya beberapa hal yang mereka dapat dari sebuah kejadian agar mereka berusaha untuk berpikir atau mencoba untuk berpikir. Gitu mungkin teh. Make sense, Kang. Jadi gitu. Ada nih, ada satu kejadian di saat intinya si Joe ini tuh tersinggung sama si Amy. Aku lupa jadi May Alcott. Ya. Sama si Amy. Terus si Joe ini tuh main lah sama si Laurie intinya. Gak ngajak Amy, padahal Amy itu mau ikut, tapi dia sengaja nggak ngajak karena Lagi marah. lagi marahan. Tapi di situ tuh karena mereka baru awal musim dingin nih, si esnya itu kan mereka mau berseluncur di atas es. Tapi si esnya belum benar-benar jadi es nih, masih ada lapisan yang tipis. Intinya si Amy itu di sini tuh kecelakaan. Jatuh. Akhirnya di situ pun jatuh. Akhirnya si Joe pun kayak salah aku, kenapa aku ninggalin Amy, kenapa aku nggak put attention to Amy, karena dia tahu Amy ngikutin, tapi dia pura-pura gak tahu kalau Amy ngikutin. Deh. Di situ. Aku punya adik cewek lagi. Iya, hati-hati Merasa kan. bersalah. Iya. Suka yang ngejailin. Suka banget. Alas ya. Oke. Minta maaf pulang, minta maaf. OTW. Jadi mungkin teman-teman tuh buku ini tuh sangat high recommendation berarti ya. High untuk dibahas. recommendation. Karena ada beberapa poin nggak hanya
Ternyata aku baru tahu buku ini tuh bukan hanya tentang romance, karena Wow. seperti yang diulang kembali, saya hobinya nge-scroll TikTok tuh muncul ini Romance mulu. kayaknya romance mulu karena antara si Joe sama si Lauri. gitu. Aku juga awalnya kira mungkin porsinya itu bakal lebih banyak ngomongin Joe sama Lauri. Ternyata Karena emang banyak, tapi intinya tuh bukan tentang kisah cinta mereka. Intinya itu tentang kehidupan mereka berempat sebagai saudari yang bisa saling melengkapi satu sama lain. ya. Terus di mana mereka ini harus selalu bisa bahagia. Mereka berusaha bahagia di saat mereka ini sendiri berada di dalam keterpurukan. Mantap sekali. Dalam Deep. sedih. Iya lagi. Ya, Oke, mungkin nggak akhir kata sih sebenarnya closingan untuk ini nih. Kata Teteh, ini buku high recommendation bisa ngeyakinin aku baca buku ini. Gimana sih kata-katanya? Ya gue tahu. Yakinin aku gimana caranya atau gimana Hal apa? hal apa yang bisa yakinin aku untuk ngebaca buku Little Woman karya May Alcott. Enggak, kita riset dulu aja lah pertanyaannya. Please. Kelebihannya buku ini dari pandangan VOP Teteh dalam kata yang singkat dan meyakinkan, padat, jelas, mantap. Seru sih. Seru sih. Tidak bilangin seru. Banget. Seru pakai caps lock. Awas ya. Pakai caps lock. Oke, teman-teman. Seru. Jadi kita di sesi Books of Life kali Books of ini Life. dari Asikes Aspasi Podcast. mantap. Jadi ternyata penontonnya dari tadi ada ya, kita ngobrol coba. Ada suara Iya, dengar iya. tadi. Oke. Tiba-tiba Mungkin ada kita lagi. di di sesi Books of Life ini ngebahas tentang Little Woman yang tadi kalian bisa ceritain. Makasih Kalau juga. mendengarkan. Kalau mendengarkan, tidak apa, pasti ada yang mendengarkan karena aku tuh kebetulan banyak fansnya. Dua orang. Siapa? Mama saya sama bapak saya. Ya, jadi kebetulan kalau kalian bisa ngedengar dari tadi, Inu. wah, Inu. sangat highly recommendation. Recommended. Jadi teman-teman kalau kalian pengen ada buku atau film mungkin ya selanjutnya yang bakalan kita review tuh bisa Terima komen kasih. aja di bawah gitu. Ada. Atau Gara-gara. langsung chat aja ke aku, tadi ada pertanyaan tiba-tiba tuning notif tadi edit ya nanti ya ada notif ya. Ya, oke. Jadi Kang Acan mungkin gitu. mungkin nanti akan dibahas karena ini debut pertama kita Wah, mungkin bener. di sesi ini. Tepuk tangan dulu tuh. Episode perdana. Episode perdana tuh Episode perdana setelah rebranding. rebranding Jadi langsung apa? dibuka dengan Little Woman. Little Woman. Oke, Wih, mantap parah. sekali. Jadi kalian coba rekomendasi laut bercerita. Jadi kalau kalian mau ngerekomendasikan buku atau film yang bakal kita review, biar kita bisa ancang-ancang buat nonton dan baca bukunya dulu. Baca buku dulu. Masa kita kosong tiba-tiba ngobrolin, dan kebetulan saya kosong nih ngobrolin tentang Little Woman. Cuma tahu editan TikTok. Jadi kalau ngomongin laut bercerita aku udah baca 5 kali. Ya, aku juga udah baca 10 kali. Jadi jangan itu. Ya, laut bercerita. Coba komen laut bercerita. Jadi teman-teman jangan lupa ini bukunya ada ya. Pas mana? Malah. Ini Itulah. bukunya. Angkat. Oke, angkat ya. Angkat, Sorry angkat. teman. Sorry ya, divisi dekorasi aku acak-acakin dulu. Oh, beneran acak-acakan. Iya, acak-acakan. Jadi teman-teman nih Yang ini. rekomendasi. Sun. Yes or no? Yes or no? Yes. Ya kalian kamu boleh ya kalau mau ketik satu guys, kalau mau ya kasih Satu. Satu. Jadi mungkin out dikit ya, ini sebagai mungkin nanti di scene penutupan aja di Blueverse nanti disatuin. Ini tuh salah satu buku favorit aku, Aku juga. ngeubah pandangan aku tentang bagaimana cara kita menjadi seorang Kapiten. kapiten. Wah, itu nenek moyangku dong. Oh, Hah? Nenek moyang kita pelaut. kapiten enggak? Enggak. Bisa jadi sih. Jadi ini Laut Bercerita tuh kebetulan buku favorit saya. Apa Saya favorit? pertama kali buku ini dipinjemin sama Kang Mipo tuh. Oh. Purna Aspasi. Purnawirawan Aspasi. Purnawirawan Aspasi Tahun kemarin. Angkatan Paleolitikum. Paleolitikum. Mungkin ya, Oh, maybe tahun jauh ya. kemarin. Beberapa abad yang lalu tuh, jadi
rekomendasiin buku ini. Gue Cenah, recommended. kamu coba baca buku ini, cenah katanya gitu. Oke, aku baca dan pahami ternyata sangat deep sekali gitu. Jadi di sini buku ini bukan hanya untuk mengobrolkan intinya. Jadi kalian boleh rekomendasi biar kita ngebahas. Biar kita ngebahas. Biar di sini mah kan temanya kan Little Woman, di sini mah out of context jadinya. Jadi teman-teman coba Penasaran nggak? Penasaran nggak? harus penasaran ya. Ketik satu. Please. Ketik satu lagi. Jadi teman-teman makasih ya udah nonton ini. Jadi untuk next episode kalian boleh ngerekomendasiin kita untuk nge-review berbagai macam serial seperti series mungkin, film mungkin atau buku. Tapi karena di sini sesinya segmennya Books of Life pasti Live. and Life. Books and life. Pasti ngebahas buku sih. Makanya kalau mau ada segmen-segmen lain coba tonton Like 10 likes ya. 10 like. Kita 100 komen. 10 like kita kasih segmen baru mungkin ya. Kru siap? Siap. Mantap. Mungkin akhir kata dari aku, terima kasih yang telah menonton dan udah naikin rating dari Asik Guys Aspasi Podcast. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Jika kalian suka videonya silakan like. Jika nggak suka juga dislike juga nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Kan itu hak mereka. Iya sih. Hak mereka. Hak orang. Jadi Kebebasan. teman-teman, akhir kata dari kami mungkin saya Arsen Mufti sebagai MC dari segmen ini Saya Ratu Alia. mengucapkan selamat tinggal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit ini? Sejam. Bye bye. Dadah. Yang ceria dong Kang. Oh, lari. Asik guys, aspasi. Wow. Kesini ke kamera. Diam di hutan dulu baru diomongin nih cita-cita mereka ke depannya gimana? Jawab. Dari tadi pesan moralnya banyak. Di sini kamu bisa tahu apa ya? Bentar. Apa ya? Bisa tahu. Edit ke sini mah. Bisa tahu. Bisa tahu. Bisa tahu. Tahu apa? Bisa tahu apa? Biar bantuin. Itu gak disebutin di woman. Oh, Woman. bisa tahu. Bisa tahu. Udah lah dari awal. Bisa tahu. Intinya tuh bisa tahu gitu. Jadi kita mau baca buku ini tuh bisa tahu. Kita apa? Baca sendiri. Makanya gitu.